Seorang wanita yang lahir pada tahun 1971 berasal dari kota Mungsing. Namanya adalah Alaula, di mana pada masa mudanya berprofesi sebagai guru honorer yang merupakan pribadi yang ekstrovert dan suka belak-belakan dalam hal apapun. Di tahun 1997, dirinya menikah dengan seorang pria yang merupakan pegawai pemerintahan di bidang tanah dan kehutanan di kota yang sama. Namanya Kaipo. Pria itu 3 tahun lebih tua dibandingkan istrinya. Setelah 8 bulan menikah, ternyata sang suami dipindah tugaskan ke kota Vientiane dan hal ini memaksa sang istri untuk berhenti dari pekerjaannya serta ikut Kaipo. Dengan hasil tabungan yang banyak, mereka membeli sebuah rumah mewah setelah sebelumnya tinggal di rumah dinas yang disediakan pihak kantor. Tahun demi tahun dijalani pasangan ini. Mereka kurang beruntung karena belum dikaruniai seorang anak. Beberapa program bayi tabung belum berhasil memberikan keturunan. Bahkan mencoba untuk mengadopsi anak dari panti asuhan pun sulit sekali. Pernah memang pada tahun 2008 mereka sempat mengangkat anak, namun kenyataannya saat putra asuh tersebut sudah berusia 5 tahun, orang tua kandungnya malah datang dan mengambil anak itu kembali. Dia melanggar perjanjiannya, namun Alaula dan Kaipo bisa maklum kali ya, namanya darah daging dan ikatan batin, sulit untuk dipisahkan. Mereka pun kembali hanya hidup berdua saja dalam rumah besarnya tersebut. Karena sang suami sering keluar kota juga untuk dinas, Alaula menyibukkan diri dengan latihan yoga aerobik serta gabung dalam komunitas ibu-ibu jago masak. Bahkan saking banyaknya uang mereka, pasangan ini membangun beberapa rumah kontrakan yang lebar di 4 titik wilayah pinggiran kota Vientiane. Inilah kegiatan yang biasa dilakukan Alaula setiap harinya. Suaminya bilang akan memanggil seorang ART untuk menemaninya di rumah. Katanya sih supaya enggak kesepian. Alaula menolak dan bilang dia sangat pemberani. Palingan sesekali ponakannya disuruh nginep di sana, kalau memang dirinya butuh teman saat sendirian. Sampai pada pertengahan tahun 2019, Kaipo mengusulkan kepada istrinya untuk menyewakan 3 kamar mereka yang ada di belakang di dekat dapur, agar rumah tidak terlalu legang. Selain bisa menambah penghasilan bulanannya, supaya kamar-kamar tersebut tidak kosong dan bisa terurus. Alaula mikir itu ide yang sangat cerdas. Dia pun membuat sebuah iklan di Facebook dan di pagar rumahnya mengenai kamar yang disewakan dengan harga 1,5 juta lek per bulannya atau sama dengan 1,5 juta rupiah. Dan sejak itu pula, akhirnya mereka memiliki 3 orang anak kos. Yang pertama seorang pria bernama Joy yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai penyanyi di klub malam Moonlight. Aslinya dari kota Samue dan anaknya sangat rajin menyapa, serta selalu tersenyum. Yang kedua ada seorang gadis yang berusia 27 tahun bernama Lulani, yang aslinya dari kota Phamphit dan bekerja sebagai staf di Aeon Leasing Service. Wanita ini jarang di rumah dan biasanya pagi-pagi banget udah berangkat kerja dan baru pulang di atas jam 10 malam. Dan yang ketiga adalah pemuda pendiam berusia 26 tahun bernama Tao, yang berasal dari kota Celapan. Cowok berpenampilan kutu buku ini bekerja sebagai admin keuangan di Meiyuan yang merupakan restoran makanan Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi teman bagi pasangan Alaula dan Kaipo walaupun siang hari pada keluar. Paling nggak malam itu nggak serem-serem amat. Kalau kita perhatikan ketiga anak kos di rumah ini, kelihatannya orang berada. Profesi yang mereka jalani juga cukup bagus untuk bisa bertahan hidup di kota. Namun semuanya berubah dikala memasuki awal hingga pertengahan tahun 2020 di saat pandemi terjadi. Banyak sekali aspek ekonomi dan usaha yang tersendat pada masa tersebut. Tidak terkecuali bagi Joy dan Tao, baik klub malam dan restoran terkena dampak yang besar karena pengurangan jumlah pengunjung dan juga pembatasan jam operasional. Kedua pemuda itu tetap bekerja namun tidak serutin dulu. Bahkan gaji mereka dipotong dan ditangguhkan. Mungkin Lalunia yang nggak begitu berpengaruh karena leasing kendaraan masih terus saja berjalan. Walaupun di masa sulit itu, tapi ada juga beberapa temannya yang terkena potongan upah. Bagi Joy malahan semakin parah. Klub tempatnya bekerja kini hanya boleh dibuka seminggu sekali dan hanya sampai jam 7 malam. Pendapatannya menurun drastis, makanya dia kemudian meminta Ibu Alaula untuk memberikan senggang waktu.
guna pembayaran uang sewa. Namun dirinya berjanji kalau nanti sudah dapat uang, pasti bakalan langsung dibayar. Awalnya, wanita itu ngomel dan menolak permintaan Joy. Tapi nggak tega juga kalau ngusir, karena dia lihat kondisi semua serba susah. Bahkan si Tao juga ikut-ikutan nunggak bayar sewa kamar, dikarenakan gajinya masih ditahan. Makin kesel dah itu ibu kos. Namun tetap disabar-sabarin, dikasih keringanan 1-2 bulan masih nggak apa-apa. Namun saat keadaan semakin tidak membaik, kelihatannya Alaula mulai habis kesabarannya. Joy sudah 4 bulan nggak bayar uang sewa, dan pada 15 Agustus 2020, ibu kos tersebut menyuruhnya angkat kaki. Tapi karena pemuda itu nangis dan memohon karena nggak tahu bakalan tinggal di mana, akhirnya pada saat suaminya lagi kerja, ibu Alaula menyuruh pria muda tersebut untuk membayarnya dengan cara lain. Joy menuruti dan hal ini pun terjadi beberapa kali dalam kamar milik pemuda itu. Namun sialnya, pada hari Jumat sore 11 September 2020, kala sang suami pulang kerja secara mendadak, dirinya tidak mendapati sang istri dalam kamar. Dia heran dan mencoba bertanya pada Lulani yang sedang berada di teras belakang. Wanita tersebut menunjuk ke kamar Joy kepada suaminya tersebut, dan Kaipo langsung menggedor kamar pemuda tersebut dengan sangat kuatnya. Benar saja, kemudian didapati istrinya sedang berada di dalam sana. Kaipo sangat marah dan mengamuk. Dia kemudian mengajak Joy ke ruang tamu, serta bertanya banyak hal kepada mereka, seperti sedang menyidangkan 2 orang terdakwa. Dari sini akhirnya Joy mengaku udah sebulanan berhubungan sama ibu Alaula, karena belum sanggup bayar uang sewa saat itu. Langsung Pak Kaipo mengusir pemuda tersebut atau bakal dilaporin ke polisi. Joy pun pasrah lalu pindah dari sana secepat kilat. Tidak tahu ya kabar dia selanjutnya gimana. Yang pasti Pak Kaipo memaafkan istrinya yang terus-terusan minta maaf. Beberapa minggu kemudian, sang suami niatnya akan keluar kota karena urusan dinas. Kaipo kemudian menyuruh ponakannya yang notabene adalah seorang janda bernama Noma untuk menginap di rumahnya nemenin Alaula. Wanita tersebut menurut dan membawa putranya yang berusia 4 tahun guna tinggal di sana beberapa hari. Selain Kaipo kasihan sama Alaula, kalau sendirian ada rasa khawatir juga bahwa anak kosnya Tao bakal ngegodain sang istri. Dia berharap istrinya udah tobat setelah kejadian bersama Joy kemarin. Sampai pada hari Sabtu 26 September 2020, pertama kalinya Alaula melihat Lulani keluar bersama seorang pria sekitar jam 10 malam. Ibu kos marah-marah karena dia nggak suka kalau gadis itu bawa-bawa cowok ke dalam kamarnya. Namun yang ada malahan Lulani melawan balik sambil tertawa. Halah, ibu sok suci. Saya juga tahu loh ibu ngapain saja sama Tao. Joy pergi tahu juga. Hal ini membuat Alaula makin parah. Dia menarik rambut gadis itu sambil ngomel-ngomel. Noma yang melihat hal tersebut langsung melerai saat itu. Lulani disuruh beres-beresin di kamarnya dan angkat kaki dari sana. Kelihatannya gadis itu nggak takut dan langsung menyiapkan semua pakaiannya untuk pindah. Namun sebelumnya, dia sempat ngomong ke Alaula, hati-hati, saya punya rekaman saat ibu beberapa kali ngetok dan masuk kamar Tao. Sampai ketemu lagi. Lalu wanita itu bergegas pergi bersama pacarnya. Ternyata Lulani tidak main-main, karena juga memiliki nomor WhatsApp dan follow wanita itu. Ia mengirimkan video yang tadi disebutkan pada 4 Oktober 2020. Tentunya hal ini bikin sang suami emosi dan marah besar. Dia langsung mengamuk kepada istrinya Alaula yang benar-benar sudah kelewatan batas. Selama ini suaminya kerja banting tulang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Namun istrinya di rumah malah melakukan hal yang tercela. Seharusnya kehidupan mereka yang sekarang wajib disyukuri. Walau tidak dikaruniai seorang anak, bukan berarti bisa seenaknya berbuat hal yang melanggar agama. Pokoknya banyak kata dinasehati Pak Kaipo, yang kemudian mengusir juga Tao dari kediaman mereka. Pemuda tersebut hanya meminta maaf dan bilang semua yang telah terjadi atas perintah dan paksaan ibu Alaula agar hutang pembayaran uang sewa dianggap lunas. 2 minggu kemudian,
2 minggu setelah kejadian ini, ternyata hati Pak Kaipo benar-benar hancur. Entah mengapa dia tidak mempercayai istrinya lagi. Segala kegiatan ala-ula yang berhubungan dengan yoga zumba dan apapun di luar sana menjadi sebuah kecurigaan bagi suaminya bahwa sang istri tidak setia. Sampai kemudian pria tersebut memutuskan untuk berpisah setelah 23 tahun bersama. Dia merasa tidak yakin lagi untuk hidup bersama istrinya. Walaupun dengan air mata yang berurai, nampaknya ala-ula gagal meyakinkan Kaipo untuk memberikan kesempatan kedua ataupun ketiga. Dan suaminya mikir juga dia akan sering keluar kota. Masa harus selalu was-was padahal di rumah itu ada ponakannya yang menginap. Tapi masih bisa saja istrinya nyari kesempatan untuk masuk ke kamar anak kos mereka. Kelewatan memang. Sampai pada hari Jumat 29 Oktober 2020, dengan sangat marahnya ala-ula mendatangi tempat kerja Lulani. Namun karena saat itu siang hari, ternyata kata Satpam Lulani lagi keluar. Ibu tersebut sempat menunggu sekitar 30 menit namun gadis itu enggak muncul juga. Sampai kemudian dia niat pulang dan melihat ada gang kecil di samping gedung leasing itu. Dia coba ke sana dan tampak pintu belakang gedung tersebut. Ternyata di dalamnya ada Lulani sendirian, sedang merapikan dandanannya. Wanita itu kaget saat melihat mantan ibu kosnya. Dia ketakutan dan mencoba menutup pintu, tapi ala-ula keburu masuk dan mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, menyerang gadis itu yang kemudian berteriak keras. Beberapa karyawan lain muncul dan melerai mereka. Lulani langsung dilarikan ke rumah sakit dan wanita itu masih selamat walaupun ada beberapa luka pada punggungnya. Sementara ibu kos ala-ula kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat. Dari keterangan yang disampaikan ala-ula kepada pihak berwajib, dirinya memang merasa dendam dengan mantan anak kosnya tersebut karena menjadi pihak yang memicu suaminya meminta cerai dari dia. Menurutnya, sejak dulu, Lulani punya sifat kurang baik, suka pulang malam, lompat pagar rumah, dan membuat keributan dalam kamarnya sampai menjelang pagi. Dirinya juga mendapati gadis itu sering mengkonsumsi alkohol berlebih. Makanya sejak lama udah pengen diusir, namun kasihan. Hal yang berlawanan diungkapkan sama Lulani. Apa yang dikatakan ibu kosnya itu semua hanyalah karangan saja. Karena terbukti dirinya ada main dengan 2 orang anak kos mereka, gadis itu punya bukti, jadi jangan percaya dengan semua kesaksian wanita tersebut. Karena dia hanya tersudut ketahuan melakukan perbuatan yang tercela oleh suaminya. Sebenarnya saat peristiwa itu terjadi, Kaipo memang sedang dalam proses menghubungi pengacara, mempersiapkan dokumen, dan kejadian ini malah meyakinkan diri sang suami bahwa apa yang bakal dia lakukan sudah tepat. Padahal dulu ala-ula ini adalah wanita yang sangat lembut dan pengasih. Entah mengapa, sejak rajin gabung dengan ibu-ibu sosialita di tempat fitness, kok ada aja perbuatannya yang aneh, kasar dan gak masuk akal. Makanya dia marah kepada istrinya dan bilang jangan salahkan Lulani, introspeksi diri. Seandainya Lulani tidak melapor pada saya, pasti kamu akan lanjutkan semua perbuatan hina ini kan? Dan sang istri hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Sebenarnya saat itu ala-ula yang diwakili pengacaranya mencoba untuk bernegosiasi kepada pihak Lulani dan Pak Kaipo supaya gadis itu mencabut laporannya dan menyelesaikan segalanya melalui jalur kekeluargaan. Ganti rugi akan dibayarkan pelayannya untuk pengobatan dan kerugian imaterial lainnya. Namun nampaknya Pak Kaipo melarang Lulani mencabut laporannya dan biar saja hukum berjalan sebagaimana adanya. Apa yang dilakukan istrinya cukup mencoreng muka dan nama baik. Namun udah kepalang malu, biarkan saja walaupun kemudian mertuanya marah sama Kaipo. Namun pria itu nggak peduli dan meneruskan kasus tersebut supaya ala-ula dihukum sesuai perbuatannya. Saat proses persidangan, pihak jaksa juga berusaha untuk menghadirkan Joy sebagai saksi tambahan pada pengadilan. Namun, kedua pemuda tersebut nggak hadir dan sulit untuk ditemukan dimanapun. Kemungkinan mereka malu. Sampai pada hasil sidangnya Senin 15 Maret 2021, hakim menyatakan bahwa ala-ula bersalah dengan tuntutan tingkat 2, yakni secara sengaja merencanakan untuk menghabiskan Lulani dan penyerangan dengan pisau yang dibawa dari dapurnya. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan dirinya boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Sebulan kemudian Kaipo dan ala-ula pun resmi berpisah dan keluarga istrinya diberikan 2 buah rumah kontrakan yang ada di pinggiran kota Vientiane.
Sebenarnya beberapa orang juga nyuruh Kaipo untuk menuntut istrinya karena perbuatan tercela, tapi dia pikir ya sudahlah, hukuman yang ada semoga bisa ngasih pembelajaran. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan komen, serta subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari SDSD Channel. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!